Selamat malam, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan mengagungkan namanya. Bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 5, bait pertama dan ke-6. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Mana sorga menyembah, Engkau Halik semesta. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami berteguh hingga hari datang-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, saat ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Engkau selalu hadir menyatakan keajaiban dan kemurahan-Mu. Karena itu, saat ini kami datang menyembah, bersyukur, dan memuji kemuliaan nama-Mu. Berkati dan pimpinlah ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini, serta mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur Pujian secara gilir ganti dari Mazmur Pujian, yaitu kitab Mazmur 111, ayatnya yang pertama hingga ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan, itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya,
dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bersama kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 16, bait pertama dan kedua, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kalau kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami ada dan hidup sampai dengan saat ini. Kami pada kesempatan ini akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk mengerti firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing kami, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua yang boleh membaca, mendengar, dan kami boleh mengerti firman-Mu. Terutama ya Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan sertai. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dapat menyampaikannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini di hari Rabu yang pertama di bulan Agustus, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan dari Ulangan, Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga ayat 22. Karena itu saya mengajak umat untuk berdiri bersama.
Ibu bapak yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdiri bersama untuk bersama-sama kita membaca dan mendengar sabda Tuhan berdasarkan Alkitab. Dari kitab Ulangan 10 ayat 22 hingga ayat 20 hingga ayat 22. Yang mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menghayatinya dan melaksanakannya dalam hidup beriman kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur bersama-sama. Shalom. Apa kabar, saudara-saudaraku? Kita masih berada di rumah masing-masing dalam kaitan dengan ibadah keluarga kita. Ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga kita di lingkungan GPIB Bukit Moria sampai dengan hari ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Kita tidak melaksanakannya di keluarga yang secara bergilir kita pindah dari rumah ke rumah, tapi kita masih melaksanakannya di tempat kita masing-masing. Tapi kita bersyukur bersama-sama saudara-saudara bahwa walaupun demikian, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun itu kita laksanakan di rumah masing-masing. Kitab Ulangan yang kita baca, saudara-saudara, terdiri dari serangkaian pidato yang diucapkan oleh Musa. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 1 ayat 1, di situ jelas Musa mengatakan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba. Jadi dari ayat 1 ini mau mengatakan kepada kita bahwa ini perkataan-perkataan dari Musa sebagai firman Allah yang disampaikan oleh Musa kepada umat Tuhan di padang Moab. Musa mengarahkan mereka lewat petua, lewat nasihat, lewat pidatonya ini. Dia mengajak umat Israel yang telah melaksanakan perjalanan dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Sebelum masuk ke tanah perjanjian itu, di seberang sungai Yordan, di padang Moab, Musa mengumpulkan mereka, lalu kemudian Musa memberikan petuah, nasihat, khotbah, ataupun pidato kepada mereka, arahan kepada mereka, atau boleh dikatakan briefing kepada mereka, agar umat Tuhan ini tidak takabur pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian. Pada saat mereka sudah berada di tanah perjanjian, jangan sampai mereka merasa bahwa apa yang mereka alami itu hanya karena mereka, hanya karena kekuatan mereka. Itu yang mau disampaikan oleh Musa kepada mereka, saudara-saudaraku. Sehingga dengannya, saudara-saudara, kalau kita lihat bersama-sama dalam bacaan kita,
Dan kita benar-benar pada malam hari ini diingatkan juga untuk memahami apa yang mau disampaikan oleh Musa kepada umat ini. Agar umat ini benar-benar memahami diri mereka, tahu diri bahwa apa yang mereka alami itu semata-mata hanya karena Tuhan. Sehingga dengannya saudara-saudara, apa yang mereka harus lakukan ialah mereka yang pertama diminta untuk takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari mereka? Yang pertama itu takut akan Tuhan. Jikalau dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, alangkah baiknya jika kita juga menghormati Tuhan itu. Takut akan Tuhan bukan berarti bahwa kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan di sini ialah mereka mendekatkan diri pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan telah menuntun mereka, Tuhan telah menyertai mereka dalam perjalanan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, Tuhan tetap menyertai mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang menakut-nakuti kita. Sama sekali tidak. Tuhan itu bergaul akrab dengan kita. Dan karena itu, takut akan Tuhan berarti kita mendekatkan diri, lalu beribadah kepada Dia, memuliakan namanya. Yang kedua, kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang beriman kepada Tuhan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan hidup yang berkenan kepadanya? Hidup yang tidak mengikuti keinginan sendiri. Orang yang beriman kepada Tuhan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau, mereka lakukan. Hidup kudus dan mempersembahkan diri kepada Allah. Yang berikut saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang hidup kudus, orang yang takut akan Tuhan, pasti dia mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam kitab Ulangan, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada mereka tidak berkesudahan. Sekali lagi bahwa kasih setia dari Tuhan kepada mereka tidak berkesudahan. Kita sekarang tahu bahwa kasih setia Tuhan dibuktikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus rela berkorban, rela mati di kayu salib, guna membebaskan kita dari belenggu dosa, saudara-saudara. Karena itu, kalau judul renungan kita malam ini, takut akan Tuhan, itu berarti bahwa kita diajak benar-benar untuk mau melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan karena Tuhan mengasihi kita, di dalam Yesus Dia mengasihi kita, maka kita boleh ada sampai dengan saat ini. Walaupun pandemi, sekali lagi pandemi, kita masih menghadapi pandemi. Bahkan saudara-saudara di GPIB Bukit Moria, karena situasi dan kondisi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maka tadinya kita sudah boleh beribadah di gereja walaupun terbatas. Tapi kemudian dengan situasi dan kondisi yang ada di mana mereka yang terpapar corona ataupun COVID-19 itu bertambah. Jumlah orang yang positif COVID-19 bertambah. Maka ada kebijakan baru di GPIB Bukit Moria, yaitu yang tadinya ibadah tatap muka walaupun terbatas. Tapi dengan kondisi yang terakhir ini, maka kita melaksanakannya secara daring.
Juga seperti yang kita lakukan pada malam hari ini lewat ibadah keluarga. Ibadah minggu pun kita laksanakan secara daring, yaitu live streaming. Nah, namun demikian saudara-saudara, walaupun dalam kondisi seperti itu, kita harus bersyukur saudara-saudara. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dalam situasi bagaimanapun, kasih Tuhan tetap luar biasa kepada kita. Kita mengalami keterbatasan saudara-saudara. Ada berbagai hal yang membatasi kita dalam kaitan dengan kondisi sekarang ini. Ibadah juga terbatas. Jumlah orang juga kita lihat awalnya itu terbatas. Dibuka gereja, tapi terbatas. Dan sekarang kemudian kembali lagi seperti semula, yaitu ibadah secara daring. Tapi saudara-saudara, kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Itu yang mau Musa sampaikan kepada umat ini. Umat pada saat mereka mau memasuki tanah perjanjian, mereka diarahkan oleh Musa agar nanti kalau sudah masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian, jangan mereka sampai lupa pada Tuhan itu. Sebab apa yang mereka alami sampai dengan saat ini di padang Moab itu karena kasih Tuhan. Dan karena itu seterusnya kalau nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu yang berlimpah dengan susu dan madu, jangan sampai mereka berpikir bahwa karena mereka lah semua ini mereka miliki. Tidak semata-mata. Ini semua karena Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh menghadapi berbagai persoalan hidup. Pergumulan hidup menyangkut dengan COVID-19 ini banyak sekali. Di bidang kesehatan misalnya, mungkin saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang masih sakit, masih mengalami pergumulan dan harus dirawat di ruang-ruang isolasi. Tapi kasih setia Tuhan menuntun saudara-saudara semua. Begitu juga saudara-saudara, mungkin ada juga yang mengalami PHK, saudara-saudara. Ada juga yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Tapi saudara-saudara, kalau orang yang beriman kepada Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan, dia tidak kecewa dan putus asa. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertainya, dan Tuhan mampu untuk membimbingnya untuk keluar dari berbagai tantangan yang ada. Untuk itu pada malam ini saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita semua, baik itu orang tua, anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mari kita semua yang masih melakukan semua kegiatan mungkin dari rumah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap menyertai kita sekalian. Karena itu jalanilah hidup ini dengan tetap beriman pada Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan takut akan Tuhan. Selamat menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga bersama, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa lewat kitab Ulangan kami diajak untuk menghayati kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau lewat Musa bukan saja mengingatkan umat Israel pada zaman Musa, tetapi pada saat ini lewat bacaan dan firman Tuhan ini
kami juga diajak, kami juga diingatkan ya Tuhan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan berarti kami mengandalkan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami, ya Tuhan. Untuk bersama-sama menghayati tugas dan panggilan kami, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehadiran kami masing-masing. Karena itu pada kesempatan ini kami mau berdoa, ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertai negeri kami ini. Tuhan sertai pemerintah kami. Dan lebih khusus lagi ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi DKI ya Tuhan. Pak Anies sebagai gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur. Begitu juga stafnya. Kami mohon agar Tuhan berikan hikmat bijaksana, agar mampu memimpin provinsi ini, memimpin kami semua, demi kebaikan seluruh rakyat di provinsi ini. Dan untuk itu ya Tuhan kami berdoa, untuk perkembangan yang ada saat ini di mana dalam kaitan dengan pandemi COVID-19, kami masih bergumul, bukan saja pemerintah DKI, tetapi juga seluruh masyarakat. Kami masih berjuang ya Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang perkembangannya memang yang terpapar, yang positif COVID-19 semakin bertambah ya Tuhan. Dan zona merah di beberapa tempat yang ada di DKI. Dan itu juga yang mengakibatkan kami juga mengambil kebijakan yang baru, yakni tempat ibadah untuk sementara kami tutup dan ibadah dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Nah, karena itu kami mohon agar Tuhan berikanlah hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, kepada masyarakat juga, agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Agar masyarakat yang ada di DKI Jakarta ini itu disiplin, menjaga diri, dan juga menjaga orang lain. Supaya ya Tuhan, penyebaran pandemi COVID-19 ini boleh diakhiri ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang sedang melaksanakan tugas berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang dirawat. Kami mohon agar Tuhan juga menyertai masing-masing mereka. Berkati upaya yang luhur dari para medis ini Tuhan, para dokter dan para perawat ini. Lalu kemudian berkati kami semua agar kami boleh menjaga kesehatan dengan baik. Tuhan kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk gerejamu, gereja Tuhan, GPIB, Majelis Sinode, dewan-dewan ataupun pelkat-pelkat yang ada. Kami juga berdoa agar Tuhan juga akan menyertai unit-unit misioner di tingkat sinodal, di Majelis Sinode. Kami mohon agar Tuhan berkati masing-masing. Kami berdoa untuk mupel-mupel GPIB, kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di pos-pos Pelkes, yang ada di daerah-daerah terpencil. Kami berdoa ya Tuhan untuk Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria yang baru saja menyelesaikan sidang Majelis Jemaat untuk memilih PHMJ yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai PHMJ yang lama yang akan menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga memberkati PHMJ yang baru yang akan memulai tugasnya setelah menerima SK dan serah terima dilaksanakan. Tuhan berkati seluruh presbiter, Tuhan berkati seluruh pelkat.
komisi yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati seluruh anggota jemaat Bukit Moria, tua, muda, kecil, besar. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan berkati juga mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk janda, duda, yatim piatu. Kami berdoa kepadamu untuk orang-orang muda yang sedang berjuang untuk mungkin saja mereka mengalami kesulitan dalam studi di tengah-tengah pandemi ini. Atau mereka juga yang sudah bekerja, mereka mengalami PHK akibat daripada pandemi ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, supaya ada jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa bagi mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan yang mengalami juga kesulitan dalam mengelola perusahaan mereka. Tuhan, para pengusaha ini kami doakan mereka masing-masing. Warga jemaat kami atau tamu-tamu jemaat, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pelkat, oleh komisi, kami mohon agar Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dana, untuk mencari dana, untuk menopang kegiatan yang ada. Pemasangan lift, masih ada kekurangan dana ya Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan juga berkati. Dan kami berdoa untuk perjalanan di mana lift yang dikirim dari Cina itu sedang dalam perjalanan. Kami mohon agar Tuhan, Engkau berkati juga jika Tuhan berkenan, maka itu boleh tiba segera, lalu kemudian kami dapat melaksanakan pemasangannya dan selesai pada waktunya. Tuhan berkati tukang yang akan menyelesaikannya ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita. Kami mohon agar Tuhan keluarga Tasyam Raung Tuhan juga hiburkan dan kuatkan. Keluarga Alfred Kakisina Raung, Tasyam, kami juga mohon agar Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa bagi yang sakit, kami mohon agar Tuhan juga sertai. Kiranya Opa atau Om Risakota, Bapak Risakota juga, Tuhan berkenan untuk menolongnya dan menyembuhkannya. Tuhan, semua orang yang sakit, kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan tolong sembuhkan masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagai ungkapan bahwa Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, sumber berkat, serta sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sambil mengingat nats Alkitab yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kami mohon perhatian kita bersama. Persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening Bank BNI nomor
Kami ulangi, nomor 117600924 atas nama Gereja PIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor handphone 0853 1083 8017 atas nama Saudari Henny Lumiling selaku kasir. Dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu persembahan dari PKJ 147 bait pertama dan kedua, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Lenganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami memberi persembahan, ini semua adalah bagian dari berkat-Mu. Terima dan kuduskanlah pemberian kami ini agar dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada malam ini secara liturgis, tata ibadah kita akan usai. Tapi ibadah karya kita akan terus berlanjut dalam hidup kita masing-masing. Apakah di rumah, di kantor, di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah kita melaksanakan ibadah itu lewat karya kita masing-masing, lewat kerja kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberi kuasa-Nya bagimu untuk menghalau kuasa maut seram. Kini pergilah, Tuhan mengutusmu, di dalam nama-Nya pasti kau menang. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.